pas kawin. Lawan udin anak elah. Obul. Jadi ngaran nininya Nabi Fa. Amin. Amin. Apa lagi? Amin. Dikirainya bu kawin tuh nyaman. Ada balaki sambati urang, balaki pulang sambati urang, umay kecepatan balaki. Kalau ku amkina ngalih mahara ku anak salah pulang. Kalambatan kawin umak sawat bersabut barang aja macam disambati mati laki sambati orang juga camuk janda nih janda pas sudah inya belaki iya amnya kalah nembujang dapatnya janda ini jurang janda semakin terdepan jurang nih sing laki-lakian inya sambati orang juga laki pertama mati, yang kedua sarak, yang ketiga mati, yang keempat sarak, yang kelima mati, yang keenam sarak. Belaki tarusinya jodohnya memang banyak sampai ti orang tuh. Orinya aja nang belaki. Kenapa ya lelakian tuh orang hendak beninya? Kenapa kan hendak benakok? Turunnya bocah kayak itu. Kan orang masing-masing bisa takdir. Habis dirasainya kepala kauman, kepala karuan, kepala patin, kepala baung, nangka 7 pelacingan. Bagus berarti. Ujian itu siapa hendak lagi 7 dedek. Tapi ngaran Allah mau lahakan inya menjadi ninja. Ada lelakian nang los tarus bila bebini sarap, bila bebini sarap, bila bebini sarap ada. Bukan inya hendak sing bini-bini dan mempermainkan pernikahan. Memang takdirnya kayak itu, paham lah ya. Kawalam untuk biar tuh berenai, jangan nyebut orang kemana. Ada mar orang apa? Berenai aja bang melihat orang inya kawin kada apa-apa. Yang pentingnya jangan berzina. Kan kayak itu harus dinikah. Tahulah berenai. Hanya subuh tahulah banyak saya kau. Mulai dah tahu tuh panas di pasaran sudah itu. Itu nah tuh anak saudara situ ada kalau janda nabi nagatal hanyar belaki pula aleh aja saya kau orang mana kepanjang kisah udah ngedengar aja nah hanyar dia orang tuh orang udah nggak dengar aja orang kalau aja para Kurianor situ rumahnya aja ileh aja saku aja Kurianor jalurakan lokoleh aja mulai namanya sih kok cucok aja saya kan juga aku muar juga gurunya gitu aja karena bila baca ramah juga sih di video di macam apa-apa udah baca ramah kayak kok membahanu aja cuman orang menatap di TikTok lalu viral sambil diurang bila baca ramah aja kisah binian terus kayak itu coba dengerin mulai mukaan sampai kehabisan jangan dong menuduh aku taruh sakit tahu kan adanya nyaman tak disambut dia nak makan pas ada ke siapa aja punya bati aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad al-Bashir al-Nadhir was-Sirajil Munir wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil masir. Subhanaka la ilma lana
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. دستوركم يا أهل الدراك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini Allah mengumpulkan kita. Kalau nisfu malam Selasa berarti kena paampihan Sya'ban ini diperkirakan 30 juga. Berarti palumusannya kena hari Rabu, tarawihan malam Kamis insyaallah. Insyaallah. Kalau tarawihan malam Kamis berarti 29-nya hari Kamis juga. Berarti Ramadan mungkin kan 29 aja, kada 30. Jadi batakbiran malam Jumat insyaallah. Demikian berita daerah. Hari ini kita berkumpul dengan niat bertabarruk, mengambil berkat, dengan membaca dan mendengarkan sebagian dari kisah Isra wal Mi'rajnya Nabi. Di dalam asar disebutkan, asar itu qaulus sahabah awit tabi'in awit tabi'it tabi'in, perkataan sahabat atau perkataan tabi'in atau perkataan tabi'ut tabi'in, itu disebut asar. Di dalam asar disebutkan inda dzikris sholihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika diceritakan kisah orang soleh, rahmat turun. Rahmat itu jamak daripada rahmat, artinya banyak rahmat. Itu nang dikisahkan hanya kelasnya orang soleh. Hari ini yang kita kisahkan Imamus Sholihin, ceritanya pimpinan orang soleh. Bahkan Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul. Kalau menceritakan kisah orang soleh aja udah banyak dapat rahmat, apalagi menceritakan kisah Nabi Muhammad, maka pasti rahmat itu sangat banyak Allah berikan. Maka sebelum kita meneruskan tausiah, alangkah bagusnya kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan berkat kita membaca kisah Nabi Muhammad, Allah memberikan kita rahmat yang banyak, diampuni segala dosa-dosa kita, dipercepat terkabulnya segala hajat kita, serta yang paling penting Allah menyelamatkan kita beserta anak cucu kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang ulun muliakan, Isra wal Mi'raj terjadi pada malam Senin tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum Hijriyah, 1 tahun sebelum Nabi pindah ke Madinah. Terus 1 tahun sebelum Hijriyah sebutannya. Umur Nabi saat itu 51 tahun 9 bulan. Sudah hafal? Malam Senin 27 Rajab, setahun sebelum Hijriyah, umur beliau 51 tahun 9. Harus dihafali boy. Kisah Nabi Muhammad yang terkait dengan Nabi Muhammad tuh pian harus hafal. Jangan kada hafal. Bapak pian menyuruh orang nang kada Islam lagi hafal kisah Nabi. Luput. Justru kita nang Islam ini nah harus hafal. Apa-apa yang ada sangkut pautnya dengan Nabi kita harus tahu, kita harus hafal. Apalagi masalah keluarga Nabi, keturunan Nabi itu harus tahu kita.
Siapa abahnya Nabi? Siapa, Bo? Abahnya Nabi siapa? Jawab benerau nah supaya pada ketahuan salahnya. Siapa abahnya Nabi? Abdullah. Siapa mamanya Nabi? Siapa kainya Nabi? Abdul Muttalib. Siapa nininya Nabi? Tahu kan? Coba biar pikirakan, amun Abdul Muttalib bisi anak Abdullah berarti ada bini sih din. Maulah Abdul Muttalib nomor anak. Nih, ayo, siapa nininya Nabi? Hah? Bongkar. Nininya Nabi ngatakan jar ulama, siapa nang tahu ngaran paninian Nabi dimudahkan jalan masuk surga. Arti dimudahkan bukan dijamin. Dimudahkan itu artinya ketika Allah memudahkan seorang hamba masuk surga, ia akan diberi taufik, diberi kekuatan, mau bekunjung nuntut ilmu, mau balapah mengamalkan ilmu, mau menjalani jalan orang ke surga. Nah itu namanya dimudahkan jalan masuk surga. Nininya Nabi ngarannya Fatimah. Sini Pak, sama Asep. Langsung datanglah timahnya. Masuk ke sini, jangan di luar. Masuk ke sini, Pak. Sini dulu, Mas. Sini. Allahumma shalli ala Muhammad. Sini. Atau sini nanti mana? Apa? Datang di mana datang ya? Oh. Mudahan lakas kawin. Lawan Udin anak elang. Obul. Jadi ngaran nininya Nabi Fa. Amin. Apalagi? Amin. Nah, itu harus tahu itu. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib. Lain pada itu ada Hamzah, ada Abbas. Abbas. Ada nang kafir kada mau Islam siapa? Abu Lahab. Amun Nabi ada bisi paman berarti Nabi adalah bisi acil. Siapa acilnya Nabi? Hah? Acil Timo. Siapa ajalnya Nabi? Coba biar Aqidatul Awam hafal lah. Biasalah baca tiap minggu Aqidatul Awam. Ada kalau di Aqidatul Awam tuh Hamzatu ammuhu wa abbasun kada amma Sofiyatun dhatu hatidah. Sofiyah Ammah itu artinya acil, Sofiyah acilnya Nabi. Itu diingatkan, jangan kada tahu. Udah bila ditakut di kesan Nabi ngamang. Orang Islam harus hafal itu. Nah, ingat lagi jajal tiga. Jadi Nabi tadi Isra Mi'raj boleh kisah lagi malam Senin tanggal 27 Rajab setahun sebelum Hijriyah. Umur Sidin 51 tahun 9. Nah itu
tak ingat akan bujur-bujur. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini sangat-sangat mustahil akal kita bisa menerima, karena Allah memang membuat tujuan tersendiri. Isra Mi'raj di antara tujuannya adalah untuk linuriyahu min ayatina. Allah ingin menampakkan sebagian daripada tanda kebesarannya, sehingga tanda kebesarannya itu dapat dilihat, dapat didengar, tapi tidak bisa dicerna oleh akal, tapi bisa diterima oleh hati. Jarak yang sekian jauh ditempuh Nabi hanya dalam waktu lailan. Lailan itu buat tafsirnya salasu saat, 3 jam aja. Jam 1 Nabi dibawa Jibril mulai Makkah, jam 1 tulak, jam 4 subuh bulik. Isra Mi'raj itu tengah malam kejadiannya, makanya waktu malam itu jangan dianggap enteng. Apalagi lewat daripada jam 12 malam, apalagi udah mulai jam 2, sepertiga malam yang akhir, itu tempat di mana orang-orang soleh pasti munajat kepada Allah. Mereka munajat, makanya jar guru, bila tengah malam tuh kita terbangun, kalau bisa bawa tahajud. Arti sholat tahajud, sholat yang dikerjakan setelah kita sholat isya dan sesudah kita tidur. Tahajud, walaupun tidak tengah malam. Paham Bapak? Misalnya jam 8 pian berisya, isya dari jam 8 misal. Lalu pian nonton TV pas teguring, sekalinya setengah 10 tak bangun, pian sudah berisya tadi. Lalu pian ambil wudhu, lalu pian sembahyang, itu ngarannya sembahyang apa? Tahajud, karena pian isya sudah, guring sudah. Paham nggak? Walaupun belum tengah malam. Kenapa jar tahajud tuh bagus tengah malam? Karena memang waktu mustajab doa itu tengah malam. Orang lain guring, kita sembahyang. Orang lain kadada meminta, kita meminta. Jadi sinyalnya tuh lancar, kadada gangguan. Namun orang sama pada pakai wifi, lelet sinyalnya. Ini orangnya guringan, wifi-nya kada tak pakai, kita minta shoot langsung direspon. Kayak itu makanya orang soleh pasti tengah malam bangun, mengkawa sembahyang. Mun kada kawa berdoa barang, duduk kayak ditilang pas bangun jam 2, kada kawa sembahyang. Haid kah atau kuler kah? Misalnya duduk kayak, ya Allah ya Rabbi mudahan lakas balaki. Ya Allah ya Rabbi, macam-macam terserah. Atau jar guru kata kawa jua berdoa berucap amin amin barang. Misalnya pas kita tak kipek naik kebangun malam, berucap baik kita lihat jam 2, berucap baik muntong nih amin amin amin. Kenapa maka amin amin? Jam 2 tuh jar guru kita pasti ada orang soleh yang sedang berdoa. Jadi niat kita amin tuh ma'aminakan doa sidin. Nah kayak itu tak. Insya Allah doa orang soleh itu kada datang namulah kita susah. Nah, cuman kalau kau bener usia orang solehnya minta begini 4, pas kita maaminakan haro kabur. Padahal kita ada minta begini 4 ya lah, gara-gara maaminakan dia amin haro dapat juga ya lah. Apa nanti minta orang soleh, nah kita minta juga, tapi siap-siap gua ini. Orang soleh itu biasanya minta derajatnya tinggi di hadapan Allah. Berarti kita dapat juga derajat tinggi. Tapi ingat, orang soleh itu derajatnya naik pasti diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Allah bila mencintai seorang hamba pasti diujinya. Setiap orang jadi wali, ujiannya tidak pernah berhenti. Kalau pertanyaan ini ulun pacah jadi 2, pian pasti menjawab iya sebuting, tidak sebuting. Pasti itu jawaban pian. Handakkah pian jadi wali? Coba jawab. Handakkah pian jadi wali? Wali Allah nih, hendak ada? Hendak. Tapi hendaklah pian dapat bala. Adalah padahal orang hendak jadi wali dan dapat bala itu sepaket, tidak bisa dipisah. Dan kalau pian minta hendak jadi wali, siap-siap diuji. Kalau kada tahan ujian, kada kau jadi wali. Nah, pahamlah.
Ada kita nih kehendak nyamannya aja. Kehendak gue ya Allah, aku ini jadi wali di dunia ini, awakku sehat, umur panjang, duit banyak, anak pasian, laki bunges, laki setia, pulang mobil di halaman ada, rumah harat, perumahan di mana-mana, di Makkah ada juga, bisi perusahaan. Kehendakmu ya Tuhan. Amun kita maka hendak gempeng, kita maka hendak ya lah jadi mah. Amun kita nih boy kehendak kada mau pang dan kurang tak, kehendak kita umur panjang, awak sehat, duit banyak, itu kehendak kita. Tapi Allah pastilah mau itu. Belum tentu. Ada orang umurnya panjang, awaknya sehat, duit saja berbirot dengan isi. Nah, nangis ya Cil mah. Ada yang umur panjang, duit banyak, garing terus. Alat taluh hari masuk rumah sakit. Alat taluh hari masuk rumah sakit, sholat 4 kali dirujukkan ke ulin mati. Dirujukkan ke ulin 4 kali mati. Mau ke rumah sakit ulin kira-kira mau ampe. Ini ke ulin Pak. Ada anak awak sehat, duitnya banyak, umurnya hendak gue hanya sugih 2 bulan mati. Bini warana nyaman belagi hanyar kata kawai, karena kita nih hidup menjalani kehendak Allah, bukan kehendak kita gue. Itu ingatakan pandiran almarhum Guru Surdi Bahari. Sidin setiap minggu membaca di Masjid Sungai Jingah, setiap minggu membaca di Kacigir aja, dan di tempat yang lain. Kisah itu tuh pasti diputar sini. Kayak apa caranya memahami kehidupan, kayak apa caranya tetap takurih walaupun banyak bisi permasalahan. Jangan dikira orang wali itu kada ada bisi masalah. Jangan dikira di sini Acil timah aja nak ada masalah. Happy, nangis lah. Nangis saya lah. Saya nangis lah. Anak Acil timah aja nak kawan kukureh. Tapi sisanya apa ada? Nih, bersambung kepala, saling badar kepala ya. Masalahnya banyak benar, mikirakan A, mikirakan B, C, D, E, banyak benar masalah. Tapi ala kulli hal semua masalah itu ulahan Allah. Dah kembali ke kisah Isra Mi'raj. Jadi Nabi itu berangkat jam 1 malam, jam 4 subuh balik, cuma 3 jam lah perjalanan itu. Tapi 3 jam ini kalau kita hitung jaraknya jauh benar, dan umur manusia kadang mungkin mencapai perjalanan seperti itu. Dulu Mekah ke Palestina itu bolak-balik 40 hari. Bisa 2 bulan bila untanya galai. Untanya lambat bayur benar berjalan. Ngerti lah bayur. Galai, gambar benar. Bisa 2 bulan tak, tolak sebulan, bulan sebulan. Dari Baitul Maqdis naik ke atas langit itu ada jaraknya lagi. Kalau wayang ini buai Mekah ke Palestina itu 1.500 km. 1.500 km itu kalau kita bawa mobil, hitung-hitungan mobil jalan nah kayak di wadah kita itu 25 jam hanya sampai. Bawa mobil dari Mekah ke Palestina 25 jam, tapi kayaknya mau jalan di Arab kada 25 jam Pak, karena di Arab tuh jalan tak laju pada wadah kita, kada macet jalannya gono-gono, kada nangkai wadah kita halus jalannya, keselisihan 2 buah aja lapah benar, betajun seekong sabelah, ya kawat talus sabelah pulang. 25 jam wah ini hanya sampai. Nah Nabi 3 jam aja sampai. Kita bermobil wah ini bermobil 25 jam aja sampai. Udah itu dari Baitul Maqdis naik ke langit itu jaraknya ditulis dalam kitab 180 mil. 1 mil 1,6 kilometer. Kalau 180 mil berarti 288 kilometer dari Masjidil Aqsa
cagatakan vertikal naik ke atas, shoot 288 kilo naik ke atas, sampailah ke pintu gerbang langit pertama. Bila pian kada percaya, naiki seorang terbang biar pakai pesawat jet, tapi pastilah dapat lawang langitnya ada, karena pintu gerbang langit itu sudah ke alamul malakut, alamnya para malaikat, nang kada kawa dilihat oleh mata telanjang manusia kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah. Terus kata riwayat, dari langit pertama menuju langit kedua itu 500 tahun. Langitnya 7, berarti 3.500 tahun. Itu hanya tulak loh, belum bulik. Bulik berarti 7.000 tahun. Sampai langit ke-7 aja kalau kita hendak menghitung, berarti perjalanan Nabi itu 7.000 tahun tambah 288 km kali 2 karena bolak-balik, tambah pulang 2 bulan bolak-balik di muka bumi. Ganapakan haji kan lawan Nabi ke Mustawa 8.000 tahunan. Mana ada manusia berjalan 8.000 tahun, mati tengah jalan. Tapi inilah Allah yang membuat kekasihnya bisa menempuh jarak seperti itu. Jaraknya jauh, jaraknya panjang, tapi diperpendek, dipersingkat oleh Allah. Allah Maha Kuasa. Allah tuh hendak memanjangi nang handap kawan, mahandap bahkan nang panjang kawan. Sarapa kawan? Ya biar bisa kada melihat nang panjang bahandap. Bisa kada gua? Bisa, itu tanda kekuasaan ilahi itu. Asalnya hendak mau lihat sedikit memanjang. Kekuasaan Allah Ta'ala juga itu. Mau tahu? Tahu aja cerita mah. Dah ngalas kawin menudin. Mama. Ada hiburannya hari ini. Nah itu boy, Isra Mi'raj itu jadi luar biasa benar perjalanan Isra Mi'raj kita. Nah disinilah ibu-ibu kita sadar Allah tuh Maha Kuasa. Amun Allah buai Maha Kuasa, jangan di muka bumi ini bacakah-cakah. Wala tamshi fil ardi maraha, jangan ikam berjalan di muka bumi dengan congkak, sombong, agak, cakah. Bahasa Amerika luar cakah, congkak, cakah. Jangan berjalan di muka bumi ini bacakah-cakah. Kenapa? Innaka lan takhrikal arda, ikam kada bisa membalah bumi, kada bisa. Walan tablughal jibala tula, ikam kada bisa meragap gunung. Ada lah orang bisa meragap gunung? Ada. Sekali ragap 2 biji. Lain sudah tuh layau. Kada ada manusia yang bisa membalah bumi, kada ada manusia yang kawa meragap gunung pakai tangannya. Jangan sombong aja Tuhan. Ikam kada harap, ikam makhluk, ikam hamba, bah cakah-cakah. Al-kibriya'u ridai, sombong itu pakaianku aja Tuhan. Jangan dipakai oleh orang yang jadi hamba. Nah makanya dari sini buat kita belajar, ayo belajar Tuhan kita Maha Kuasa. Jangan bersombong-sombong di muka bumi. Amun Tuhan memberi kelebihan disyukuri, jangan disombongkan. Ingatlah biar penyebab sombong pada babuting. Ujar Imam Nawawi, min asbabil kibri sab'atun, sebagian daripada penyebab sombong ada 7. 1, al-ilmu, karena merasa pintar, baik dalam ilmu agama apalagi ilmu dunia. Ilmu agama aja gue bisa sombong, orang merasa diri sekolah agama, pintar agama, bisa sombong, apalagi nang sekedar hanya pintar ilmu dunia, bisa sombong, merasa pintar, menganggap orang lain bungol pada. Nang kedua, orang bisa sombong kasratul amal wal ibadah, merasa pembanyaknya beribadat. Saku jersa kalayanan ini, aku aja tengah malam nang berdoa khusyuk nih. Jika ada aku nang mendoakan terjadi bala pada bambihan. Merasa inya paharatnya pembanyaknya bisa amal ibadat. Bisa. Nang ketiga al-jamal, karena kecantikan, karena kegantengan, karena kabumasan.
Itu bisa tahu sombong tak mengatakan nang bunga-bunga lah, jangan sombong. Tumatai Tuhan nama ambil bunga sepian, diasah Tuhan mau ambil ke aspal. Bunga lah lagi. Rarai aja orang keluar. Rarai muha langlas muha. Karena aspal tercium aspal tak seenak tercium kekasih, jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Kerajaan ya Allah. Jangan sombong lah, nang bungas lah. Pian bungas di kampung buai cara mini muhabian. Ada lagi nang bungas pada pian. Oke lah sakampungan misalnya pian pembungasnya, pian tanding muhabian lawan Ashanti. Mana haratnya hidung Ashanti lawan hidung pian, pipi Ashanti lawan pipi pian. Tanding ha. Oh 11-12 ya guru aja. Ulun kan Ashanti itu ada jauh kada. Oke silahkan. Oke lah kaliber nasional pian bungas. Coba sekarang pian berjalan ke dunia internasional. Bawa pian tolak ke Makkah. Tanding muhabian lawan Arab Palestina, tanding lawan Arab Mesir, Arab Saudi, bobohan Uzbekistan. Tuh kulitnya putih-putih asli. Kadada pakai nang pemutih, kadada pakai skincare macam-macam. Putih asli. Ada pian putihnya hingga muhaja, bulu coklat. Nyata putihnya buatan. Hingga muhas ini kan ada krim-krimannya seragam macam. Anang pakai nang napa supaya muha kada karing apa pakai apa? Apa sih namanya itu yang apa bu? Sunscreen dasar matahari. Sebelum pakai sunscreen itu apa nang supaya muha ini kada kering? Moisturizer pelembabnya nah dipasangi dulu pelembabnya lah, set sedikit sini, set sedikit sini, set dah kasai pasangi pulang sunscreennya supaya kada kena matahari, kada hangit gitu nah. Namunnya kada pakai itu lalu hangit muha putih sampai di muha sini karena pakai itu taruh sekali tabung ke pohon bulu habu coklat selalunya itu kita sudah mun orang Uzbek tuh putihnya bersih berjamur gininya kada hiram dasar asli bawaan mulai dalam parut kan bungas kurang bapak hendak sombong. Jangan lalakian mau merasa ganteng, jangan sombong. Bicara min muha lawan Verrell Bramasta. Tahu dong. Verrell Bramasta kan rambutnya cager ke atas, hidungnya mancung, orangnya tinggi, dadanya kancang, parutnya kimpes. Jadi kita kan terbalik, parut kancang, dada kimpes. Bapak hendak sombong, bungas kurang pada kita. Jangan sombong. Kemudian yang keempat orang bisa sombong almal karena banyak berharta, banyak berduit, sugih. Nah orang sugih ini paling rawan lawan sombong. Merasa panyugihnya, sudah. Bicara min, biar non haji ciut. Biar merasa sombong, tetap sugih haji ciut, sugih pian nah. Menyepian artinya merasa sugih, dapatnya haji ciut, nah pian haji liut. Nah tahu apa menandingi sindirnya? Ada nang sugih, ada lagi nang sugih badan itu. Jangan sombong gitu tuh. Sugih sombong masih tamakan nih bang. Nang parah nih miskin sombong. Sudah miskin, berduit kada, sumbahyang parah. Sekali ditagur orang, jurang sumbahyang, jangan nagur aku aja, mati kada sangubur juga aja. Oma saking cakahnya muhan. Jangan memberi anakku baju aja, kayak aku kada kawan mukarakan aku. Padahal dasar kada kawan mukarakan. Tapi pas ada orang yang memberi, hendak ditimpasnya, ada loh orang kayak gitu. Ada. Pas di pengantinan bemumulan hari duduk aroh pengantin, jaga pengantinnya hari Ahad, duduk arohnya hari Sabtu lah. Nah bemasak-masak di binian di kampung tuh kayak gitu boy. Lalu menyiangi iwak loh orang di kampung namanya menyiangi iwak.
Jadi jar kawan pas menatap kepalanya, mana yo kepala iwak di sini tadi jar. Jangan yang berakolah ngambil jar. Langsung tersinggung na miskin tadi. Nyata orang miskin sombong ke gitu, terlalu perasaan. Padahal orang tuh batakon. Mana yo kepala iwak di sini. Ikam jangan yang berakol aja. Mentang-mentang aku miskin gitu udah mau ambil kepala iwak. Langsung nyahut kayak itu, orang sombong kayak itu. Tapi sekali bulik 3 kepala iwak bawanya. Apa? Pandiri ya aja Pak. Orang-orang miskin sombong di dunia sakit, mati masuk neraka. Itu ngarannya imbah tadadar, tagulung. Ya wadai dadar, wadai 2 kali sakit. Beribadah, ilmu, banyak ibadah, kabungasan, harta. 5 nasab. Karena nasab keturunan ini, aku ini anak kiai besar, aku ini anak pejabat tinggi, aku ini anak tokoh Banua, itu dan ini bisa sombong. Kemudian orang bisa sombong karena al-quwah, kekuatan, merasa panjagaunya gue di Banua, tacut Banua, ke pasar itu kan bisa bayar, apa aja diambilnya orang doa nagih, dapatnya nukar gorengan ditagih oleh tukang gorengan. Bayar ya tukang gorengan 20 biji 40.000 karena 2.000 sebiji. Itu kan tahuan aku kah? Ini tacut Banua ini tahan gental, tahan timpas, tahan suduk, tahan sinsuk, kada tahan puasa. Biasanya sepaket itu. Menggental pohon bulu di hadapan menggental tangan. Masih kayak kemana lagi? Dia tukang gorengan kada peduli, bayar. Inya membalik bakwan pakai tangan sambil menyangka pakai tangan, kada pakai sisirok rincing lagi, pakai tangan. Tetap muas kalau pakai minyak lama. Bayar kah kada lah di tukang gorengan. Bila kada minyak lama itu tumpahi kayak kan. Ikam tahan karena suduk aja, kuku boy minyak lama pasti lato. Paksa bayar gue. Makanya hidup tuh jangan sombong. Di atas langit masih ada. Yang ketujuh, orang bisa sombong kasratul ittiba, banyak pengikut. Jaga tuan guru, banyak bisi anak murid. Setiap pengajian muridnya ribuan yang hadir, itu rawan dengan kesombongan. Bahkan kadang-kadang bila sudahnya karena penyakit sombong mahina terlalu guru lain. Jamu guru lain pengajian paling berempat berlima, nandang hari juga seorang ribuan hadir. Bisa sombong Pak? Jangan pian kira tuan guru kada bisa sombong. Tuan guru itu lain malaikat. Inya gitu bisa berusaha, sidin gitu bisa berusaha. Jangan pian mengira tuan guru itu sesuci malaikat, kada. Sidin manusia biasa. Mau sombong dia hingga dalam hati. Mengguru fulan tuh jar paling berempat berlima muridnya jar. Nambah 4 tuh yang kada ada nawarasnya. Saya kong tutulian, saya kong bijak, saya kong balik obat nyamuk, saya kong micik HP. Dede itu mendengarinya. Coba murid kau jar tuh ribuan hadir, bisa sombong gue. Kiai banyak misi santri di pesantren, bisa sombong. YouTuber banyak misi subscriber, bisa sombong. TikToker banyak misi follower, bisa sombong. Ini banyak pengikut, banyak muhibbin, banyak pecinta, bisa sombong. Katakan tuh biar hati-hati, bukan berarti orang banyak misi murid itu pasti hatinya tuh bersih, sudah belum tentu. Pas inya mulai banyak misi murid, hatinya tuh dihinggapi sombong, bisa. Pas tangannya diciumi orang terus, tangannya diciumi orang, bisa sombong. Mencium juga kalau kata lahannya orang tangan gue aja. Makanya hati-hati biar orang jadi orang alim tuh katanya nyaman nampang. Maatur hati supaya kada sombong, kada congkak lawan orang tuh kayak apa tuh lapah gitu. Semakin besar derajat si tuan guru itu, makin berpotensi besar kesombongannya. Nah, itu disebut oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah. Jadi pun Allah Maha Kuasa, janganlah kita sombong di muka bumi ini. Ingatakan buai kemana-mana di dalam parut tuh bawa tahi. Nyatakan ya, bungas kayak apa aja biar parut tuh isinya tahi. Nah, panah anda disombongkan. Coba mun Tuhan membuka kulit kita nih, siapa akun bakawan? Tidak ada akunnya bakawan lagi.
tapi Tuhan menutupi itu semua sehingga kita ini mudah berteman, mudah bergaul. Nah, kemudian ketika Allah Maha Kuasa, Bapak Ibu, Allah Maha Kuasa, maka janganlah pernah hidup ini berputus asa. Kita sabarataan ada berisi masalah, tapi jangan putus asa, apalagi hendak bunuh diri. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Tuh judulnya apa tak? Judulnya itu habis gelap terbitlah terang. Nah, itu Fata Morgana lah judulnya. Rika Rahim udah bunuh diri nih. Untung ada rumah iramanya lama tangannya ya Allah. Akhirnya ada jadi Rika Rahim bunuh diri. Putus asa Rika Rahim itu sudah apa bahasa depresi berat kah orang wanita? Depresi berat Rika Rahim. Untung rumah irama datang. Oh tepat waktu rumah irama datang. Jangan tidak ranjah diranjah rel apa diranjah kereta api Rika Rahim tuh. Untuk rumah irama datang membawa pakai trail. Film Roma Irama Fata Morgana judulnya. Hidup ini jangan putus asa, masalah sebuah pasti ada. Orang bujang bisi masalah hendak kawin. Orang bujang itu dikiranya buat kawin tuh nyaman. Dikiranya orang kawin tuh nyaman, padahal kan dah ajar Sayyidina Ali buat an-nikahu farahuhu syahar wa husnuhu tulud dahar. Nikah itu nyamannya sebulan tapi sedihnya sepanjang tahun. Coba biar yang sudah kawin banyak sedih ke banyak nyaman kan? Yang rame-ramenya tuh pas imbah betatai di pelaminan, sebulan, 2 bulan, 100 hari masa kerja itu paling rame. Masa-masa berbulan madu, sisanya berbulan pahit. Ada lagi berbulan madu na manis, ada lagi madunya pahit sudah. Banyak kena bakal lahir, ada masalah, terus ada masalah. Semuanya kita bisi masalah, kadang bibinian, bisi laki nang kada baik. Sudahlah lakinya katuju main judi, panyabuan bola, mabok tiap malam, lon bini panamparan, sakit hati bini. Tapi apalah daya, rasa masih hendak bertahan membina rumah tangga. Sabar, itu masalah inya. Sebaliknya ada jual lalakian nang dimamai oleh bini tiap hari. Tiada hari tanpa dimamai bini, karena bininya memang mamamayan. Bamasak bamamai, nyanga iwak bamamai, basa sapo bamamai, balap lantai bamamai, bahitu bata tapas bamamai, badadadai bamamai, masuk akan kendaraan ke rumah bamamai, nurun akan kendaraan bamamai, sepanjang jalan bamamai, balik lagi ke rumah bamamai, naik ke atas ranjang beranai. Jangan bamamai beranai. Bamamai itu mau jadi anak. Bamamai terus. Jadi lakinya di mamai anak. Sinto kayak siput bepais. Sian laki gue. Itulah kenapa angka kematian laki-laki lebih banyak daripada wanita. Akhir zaman kata Rasulullah, jumlah binian mendominasi di dunia ini daripada lelakian. Tak banyak binian wah ini pada lakian. Apalagi wah ini di negara Latvia, di negara Eropa. Itu bibiniannya sampai kekurangan lakian. Jadi bibinian nan jahat-jahat itu wahnya menyiwa lelakian bisa mengawani guring. Itu di Latvia sana. Jadi jerulun madahi lelakian nabi nak ada tapi payu di sini berpindah di ke banyak binian nganggur hendak angkat kesakali manggil tidak apa-apa. Maka bunga-bunga surahnya nang matanya nang biru, rambutnya asli, kuningnya mau berketurunan ya. Iyalah, tapi Islam makan dulu orangnya mahakon ke situ atau ambil bini. Ada wadah kita nih kan kelihatan juga sudah tak banyak binian pada lakian. Akhir zaman nih tak banyak binian pada lakian. Karena pajar jadi lakian tuh dikit. Nah, di salah satu penyebabnya
lakian tuh gue umurnya handap-handap. Kenapa jadi handap? Rancak dimamai bini, disaliki, ditekan, dimuntungi, diabuti, macam-macam, dicemburui, difitnah, dituduh. Sakit tau kah? Ada nyaman itu sakitnya tuh di sini. Katanya nyamanan gue jadi lelakian berat tanggung jawab kami. Subuh kami bersama yang subuh kepikir cariakan pian duit. Kamarian kami bulik lapah awak. Di luar tuh masalah kadang-kadang 10. Harapan kami datang ke rumah masalah tuh jadi 5. Tapi kadang pas kami naik ke rumah masalahnya jadi 15. Gara-gara bini mana baik, dimamai, dimuntungi, diucapi, difitnah, dicemburui, dituduh, macam-macamnya. Sedangkan bibinian mengaku kami yang terzalimi. Selama berumah tangga ini kami tuh sakit hati guru gue. Kami ini orang yang paling terzalimi. Stop ucapan Anda dari sekarang. Karena itu bertolak belakang dengan realita yang terjadi di lapangan. Justru kami laki-laki yang paling banyak mengalah dengan pian sebelah. Kalaulah tidak karena sayang dan cinta kami kepada kalian, sudah kami tinggalkan ke lain hati. Itu kebanyakan lelakian baik. Kenapa lakian maka hendak umur nih banyak pikiran. Buka ke kepala putih rambut behuban. Buka ke awak stroke sedin. Gara-gara mikirkan bini aja kan. Nah makanya gue pian tuh bersyukur. Untung ada laki. Disyukuri diisi laki. Jangan nang hendak kufur lawan laki. Itu Rasulullah waktu malam Isra Mi'raj berjalan Nabi melihat ke neraka. Jar Nabi wara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Yang paling banyak di neraka tuh bibinian. Kenapa? Penyebabnya yakfurnal ashir, kufur dengan laki. Nabi itu menggambarkan kalau dalam setahun 360 hari, 359 hari laki berbuat baik. Sehari laki berbuat kada baik, binian tuh wani mau capai laki kayak ini. Dasar laki kada pintar, kada suah baik lalu lawan bini. Selama ini aku sakit hati terus. 359 kada dihitungnya. Sehari-hari itu aja salah, semua kebaikan laki nol di mata bini. Maka binian seperti ini berhak masuk ke dalam neraka. Ingat akan buai. Pian itu menghancurkan amal ibadah pian nyaman. Tapi pian mencari pahala nyaman juga. Bila pian tuh sawat mau capai lagi kayak tadi, ulun ini kada pernah bahagia kan pian. Selama ini ulun menderita. Tuh ingatakan laki memberi makan di pian. Laki menukarakan baju. Kenapa pian ucap kayak itu? Mana tanda terima kasih pian lawan laki? Hah? Mana? Jujur itu. Tanda terima kasih pian lawan laki mana? Kok laki diucapi seperti itu? Apakah Anda tidak bisa menakar bagaimana perasaan hati seorang lelaki? Apakah Anda tidak menghargai seorang lelaki itu berat tanggung jawabnya? Kenapa sih? Iya orang Banjar itu gitu loh, Banjar kita asal lucu lah. Kenapa sih? Jadi asa kayak jadi cari yang melihat lebay benernya. Ada bang lebay cuman kayak apa ya? Ya kayak itu lah sudah kayak. Jika di acting akan tuh ya kayak itu lah sudah bahasanya kayak itu. Binian bisa kayak itu. Bagus juga gue belajar acting tuh nah. Jadi kok nggak main film gitu nah. Di film Kuyang kayak para tayangnya 29 Januari di seluruh bioskop se-Indonesia itu. Jangan lupa Anda tontonlah sebelum tiketnya habis. Pemainnya ada di sini gue. Jadi ada yang mengomen Tuan Guru itu Jerman sudah 4 main film jar ada waras lagi jar. Umat dalam hatiku, aku main film perangko jurang kada jauh daripada aslinya. Artinya mun aku di dunia nyata jadi ustadz di sana gitu aku kira jadi itu juga. Kada mungkin dong aku lakinya kuya. Masa aku Tuan Guru biniku jadi kuya? Hancur derajat Tuan Guru.
hujan mikirakan jadi dosa gini banyak mau ngomen orang macam-macam orang cari pengalaman bener ya kayak apa rasanya main film kan kayak itu uyuh sekalinya gue uyuh aktingnya seperti ini guru ini mimik wajahnya harus seperti ini bila sudah kakak bahasa kamera action 1, 2, 3 langsung menyala kameranya lapah loh orang main film loh lapah kanyaman ceramahnya sekahendak gaya aja tiba kawa film ini ada kawa ada skenario nya sudah cari pengalaman bener ya supaya hidup itu banyak pengalaman gue biar umur anom tapi banyak makan uyah itu tentang kita kehendak gitu jadi umurnya misalnya kita mati anom kada apa-apa lagi pengalaman sudah banyak pinter tak gue ya biasanya gue orang Bangaran Muhammad Yanur itu umurnya kada panjang biasanya handap karena disebutkan dalam kitab fa'in naja arba'in wa sholah ila sitin amun si ngaran Mbak Muhammad Yanur itu kawaman nambus umurnya 40 mau jadi orang tua sampai 60 lebih bahkan tapi bila ini kada kawaman nambus 40 bisa mati sebelum 40 23 April 2026 umur ulun 34 berarti hanya ada sisa 6 tahun lagi jadi kalau kita biar tahajud anomnya guru yang mati jangan tahajud lagi lah jangan tahajud kalau parasa kok mati anom pengakuan parasa karena uban banyak benar di kepala yang benar ada kisahnya tadi ya ujian lah dapat ujian kada kawapian macam-macam ujian banyak benar jadi walaupun masalah seberat apa aja Tuhan kita maha kuasa dah sedikit lagi kemudian waktu Isra Mi'raj itu Nabi SAW diperlihatkan berbagai macam keadaan manusia di antaranya Nabi melihat ada orang-orang yang kukunya diganti dengan tembaga. Wa marra ala qaumin Nabi melewati satu kelompok manusia. Lahum aghfarun min nuhasin mereka memiliki kuku daripada tembaga. Yahmushuna biha wujuhahum wa sudurahum mereka mengarukut artinya mengarukut mencakar-cakar wajah mereka dan dada-dada mereka sampai sobek, sampai hancur, berdarahan. Itu dicakar-cakarnya pakai kuku daripada tembaga. Ketika Nabi melihat itu, Nabi berucap, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Qala Jibril menjawab, "Haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim." Mereka itu adalah orang yang senang memakan bangkai saudaranya sendiri. Arti memakan bangkai berarti orang ini menggawi gosip, gibah, amalannya katujuan nyembeti orang. Wa yaqa'una fi a'radihim dan menjatuhkan harga diri orang lain. Wah ini banyak makanya itu untuk hobi nyembeti orang tanpa berpikir aib diri sendiri. Harusnya orang nambah akal itu kada mau nyambati orang tapi memikirkan dosa mungkin banyak apa aku mau urusi orang tapi kada manusia ini kada kayak itu kebanyakan manusia katujuh menggibah katujuh gosip katujuh nyambati orang semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan gajah hingga mata udah melihat samut seberang laut melihat gue halus kesalahan orang ketujuh menyembati ke situ kamari tapi kenal kekurangan seorang dan dosa seorang kada sing sadar-sadaran itu kebanyakan manusia pian jangan kayak itu pian jangan kayak itu mun pian disambati orang marah tapi kalau pian menyambati orang jangan kambit untung pian paham lah kambit jahit dikambit di orang keluar nah dijahit untung pian jangan banyak pandir hadza zamanus sukut
Ini zaman banyak yang berdiam. Waluzumul buyut, banyak yang diam di rumah, jangan tapi keluar. Maksudnya jangan tapi berkawan. Biar di rumah sama WA 10 bisi grup. Sebutin grupnya 999 anggotanya. Kakang HP ini tuh sekali masuk. Itu tetap berkawan ngarannya. Ini zaman kurangi bepandir jangan tapi nyambati wan. Kalau orang menyambati kita marah. Kita hidup di dunia ini kada pernah lepas daripada 3. Kata Sayyidina Habib Hasan bin Ahmad Baharud, 3 ini pasti dialami manusia. 1, setiap yang hidup pasti akan mati. Pasti mati kada? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, bukan kalayan, orang kalua, wih menyaring, sarek sekali nih. Ya sudah orang kalua mati gancam. Ada apa-apa ulun di gue santai aja. Anom ke Tuhan Bapak. Israel hari ini kan mau pilih asli ya. Akor aja. Kamu cabut Israel hari ini cabut. Siapa takutan? Tapi kadang mungkin Israel hari ini cabut. Mungkin karena ulun lahir hari Kamis. Mun ulun lahir hari Kamis berarti mungkin matinya ulun hari Kamis atau hari Rabu atau hari Jumat, hari ini Senin santai ya. Tutup kebiasaan. Mau aja Pak juga Israel kena ambilnya hari ini Bapak. Tapi karena jangan orang mati itu kan dijawab pada hari lahirnya. Nyatakan ya mama abah pian tuh dari parah masuk ICU bahkan hadangi aja. Lihat di KTP sini tanggal berapa lahir. Cek di Google lahirnya hari apa. Mati kan dijawab pada itu. Ulun lahir Kamis. Nyatakan ya kena bila ulun mati itu antara 3. Mun kada Rabu, Kamis, Jumat. Antara 3 saja. Nyatakan itu hari papatir di dalam Tuhan. Nyatakan pian hari lahir hari apa? Siapa yang lahir hari Selasa siapa? Hari ini hati-hati nah. Hari Senin hari ini hati-hati ya bisa juga hari ini. Mau juga ke Selasa nantinya. Nah setiap yang hidup pasti akan mati. Nah kedua, orang hidup ini kadang pernah lepas daripada ujian Allah. Setiap yang ada sudah lahir nih pasti sedang menjalani ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan kekayaan, kemiskinan, kepintaran, kebodohan, sakit, sehat, bahagia, sedih, susah, senang. Itu ujian berada. Semuanya itu ujian. Tapi ada yang nyaman, ada yang kada, semuanya ujian. Tapi pada putingnya, ujungnya, akankah si kaya apa ya sambungannya tuh ya? Bisakah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam apa yo? Kan asal tapi ingat nah. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Ujungnya apa? Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Itu karena takwa dayanya. Tapi sebenarnya kita nih diuji semua diuji, penceramah diuji, semuanya diuji. Berdiri, lapah, itu ujian misal penceramah. Betisnya sudah mulai nyut-nyut, itu ujian misal penceramah. Artinya para sudah ampeh toh. Semuanya ada ujian. Nah, kemudian yang ketiga, manusia ini selama hidup tidak akan pernah sunyi daripada omongan orang lain. Pasti ada namanya bagi kita. Siapapun kita, apapun profesi kita dan jabatan kita, dimanapun kita berada, tidak akan pernah sunyi daripada mulut orang lain yang akan menggosip kita. Tidak akan pernah sunyi. Alim sampai tiurang, bungol mungkinnya sugih sambati orang, kada berduit bang, sambati orang, sehat sambati orang, panggaringan bang, sambati orang, kada nang ranainya dede, kada balaki sambati orang,
balaki pulang sambil ti urang umay kecepatan balaki kalau ku kena ngalih kaharaku anak salah pulang kalam beten kawin umak sawat bersabut berang aja macam disambati mati laki sambati orang juga camuk janda ini janda pas sudah inya belaki iya amnya kalah membujang dapatnya janda ini jurang janda semakin terdepan jurangnya sing laki-lakian inya sampai orang juga laki pertama mati, yang kedua sarak, yang ketiga mati, yang keempat sarak, yang kelima mati, yang keenam sarak belaki tarusinya jodohnya memang banyak sampai orang tuh orinya aja belaki bisa kenapa ya lelakian tuh orang hendak beninya kenapa kan hendak menakut turunnya bocah kayak itu kan orang masing-masing bisa takdir pian takdirnya memang belaki sekali ya sudah adanya belaki 7 rezekinya cila habis dirasainya kepala kauman kepala karuan kepala patin kepala baung nangka 7 pula cingang bagus berarti ujian itu siapa hendak lagi 7 tapi ngaran Allah mau lahakan inya menjalani hijab lalakian kayak itu juga ada lalakian yang setia mulai kawin sampai mati bersama ada syukur bisi laki nangga itu tapi ada juga bisi laki nangga setia tahu-tahu di tengah jalan diduakannya biar kawin inya situ bahkan kawin misalnya entah bepadah entah kada lelaki itu potongannya macam-macam ada nabi si prinsip minta maaf lebih baik daripada minta izin karena izinnya kadang keluar sampai hari kiamat kadang takdir yang itu ya Pak ada lelakian yang los tarus bila bebini sarap bila bebini sarap bila bebini sarap ada bukan ini hendak sing bini-bini dan mempermainkan pernikahan memang takdirnya kayak itu paham lebih ya kawalam untuk biar tuh berenai jangan nyebeti orang kemana ada mar orang apa berenai aja bang melihat orang inya kawin kada apa-apa yang pentingnya jangan berzina kan kayak itu harus dinikah tahulah berenai hanya subuh tahulah namanya saya kau mulai dah tahu tuh panas ke pasaran dulu sudah itu nah tuh nang saudara situ ada janda nabi nagatal hanyar belaki pula aleh aja saya kau orang mana kepanjang kisah udah dengar aja nah hanyar dia orang tuh orang ada orang keluar cemok lalu udah nggak dengar aja orang keluar aja para kuliah situ rumahnya aja ileh aja saku aja kuliah jalurakan lo koleh aja mulai namanya ije seikong cucok aja seikong juga aku muar jualan gurunya gitu aja karena bila baca ramah juga sambil video dia macam apa-apa udah baca ramah kayak tok membahanu aja cuman orang mana tak di TikTok lalu viral sambil diurangan bila baca ramah aja kisah binian terus dede kayak itu coba dengerin mulai mukaan sampai kehabisan jangan dong menuduh aku taruh sakit tahu kan adanya nyaman tak disambat dia nak makan pas ada ke siapa aja punya nyambat aku gitu. Tapi lumayan lah pahala diulahkan orang ya Allah orang menyembati berpahala kita itu kada pernah luput gue daripada sambatan orang. Nabi Muhammad disambati orang apalagi waktu Nabi kisahkan Isra Mi'raj sini Nabi kumpul aku hendak kisah aku malam tadi dibawa mulai Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa naik ke langit bulik malam itu juga umat orang ngembah dengan Nabi Muhammad majnun Muhammad gila macam-macam sambati orang gue Nabi Muhammad sambati orang apalagi kita ini siapa oh Andika siapa Andika jadi mun pian tuh disambati orang berenai biarkan mulutnya berbusa ngomongin pian apa sih pedulinya pian dengan mereka kan mereka bikinkan pahala untuk kita jangan merakam taros
Kena ada sih di TikTok. Ulun gue jujur aja, ulun kan ada bisi media sosial, bisi TikTok ada, Instagram kan ada, bisi nang Facebook kan ada, pribadi ulun kan ada, mau YouTube nih paling mas streaming nih aja nama lek, karena di TikTok ada, majid nih juga pelakunya tuh tatang, karena ditatangannya andaknya di TikTok, andaknya di mana, ulun kan ada bisi, ulun gue awal bisi, jangannya ulun tuh lah bisi TikTok, sako kadang TikTok kan, TikTok aja dibuka, tapi kan ulun kan busy, jadi enjoy aja. Nah ulun di WA sebuting bila parlo chat, bila anu telepon selesai, ada macam-macam pak. Kayak itu buat, tapi ya itu lah maksudnya, tak kawan. Sabar ya. Ulun ini gue kepanasan sebenarnya. Tapi anu, nang dihiga ada paham. Jangan diambil kan ulun tisu tadi. Sudah. Ya selamat diambil. Nah, dinto. Jadi Nabi itu tatamu malam itu melihat siksaan bagi para penggosip dan orang yang ketujuh menjatuhkan harga diri orang. Akhirnya Nabi buaya naik ke langit. Langit pertama bertemu Nabi Adam, 2 bertemu Nabi Yahya, Nabi Isa, 3 bertemu dengan Nabi Yusuf, 4 bertemu Nabi Idris, 5 bertemu Nabi Harun, 6 bertemu Nabi Musa, 7 bertemu Nabi Ibrahim. Naik sampai ke mustawa. Nabi menerima perintah sholat 5 waktu. Siapa ingin bahagia, ingin tenang, ingin senang, rizki berlimpah ruah, sholat 5 waktu dijaga. Perbaiki sholat anda, pasti Allah perbaiki kehidupan anda. Akhirnya Nabi menerima sholat, sudah balik dari langit turun, langit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 turun ke Masjidil Aqsa. Naik Nabi ke atas buruk, diantar sampai ke Makkah. Puliklah Rasulullah ke kampung halaman sini. Ujar almarhum Guru Danau, bila bagi saya Isra Mi'raj itu sampaikan Nabi bulik. Nah, jangan tanpa malam di langit, karena nabinya sudah bulik lah saudara. Nah, udah anak bulik juga. Mungkin sini nanti sampaikan, minta maaf kalau ada salah, ada khilaf. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur yang panjang sehingga bisa bertemu lagi bulan Rajab tahun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita sehat afiat, qabul hajat, hidup berkah, anak cucu kita salihin salihah, sabarataan kita selamat dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Ulun minta maaf kalau ada salah, ada khilaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.